Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Mana Rema. Mari kita awali dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih kemurahan dan pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan memasuki semua aktivitas kami mulai pagi hingga sampai malam nanti. Untuk itu mari Tuhan, sertai bimbinglah kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan pada pagi hari ini sebagai bekal kami memasuki semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai bekal, sebagai kekuatan yang mampu menolong dan memimpin setiap aktivitas kami. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema pelita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas di sini apa yang dituliskan di dalam Mazmur Daud ini. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku yang sanggup menolong, menyertai, membawa sepanjang perjalanan kami pada jalan yang benar dan terang bagi jalanku. Setiap manusia membutuhkan jalan yang terang. Setiap manusia membutuhkan pelita di dalam kehidupannya. Namun seringkali juga kita tidak menemui dan mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, jikalau pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Firman Tuhan adalah bagian yang dapat menolong sepanjang aktivitas kita. Pelita bagi kaki berarti memberikan langkah yang jelas, memberikan satu kekuatan, memberikan satu tujuan bagi kami kemana kami akan melangkahkan kaki kami ini. Ya, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Tanpa pimpinan Tuhan, saya percaya Raja Daud tidak mampu berjalan sendiri. Raja Daud menuliskan ini karena Raja Daud sudah mengalami di dalam kehidupannya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memimpin, menuntun, dan membuat jalan yang benar, jalan yang penuh dengan sukacita, jalan yang penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu, kita harus dapat meletakkan hidup kita ini ya pada firman Tuhan agar kami boleh memiliki hidup yang penuh dengan damai dan sukacita. Firman Tuhan merupakan kekuatan. Firman Tuhan merupakan satu pengharapan. Firman Tuhan mampu menolong dan menyertai kita. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang selalu menolong dan mengingatkan kepada kita agar kita boleh tetap memiliki pelita di dalam kehidupan kita, yaitu firman itu sendiri, dan memiliki terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian kelihatannya mudah, namun hidup ini banyak orang yang menghadapinya dengan situasi yang tidak mudah. Masalah selalu terjadi, silih berganti, kesulitan ekonomi, sakit penyakit. Terlebih di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, dunia makin hari makin banyak masalah. Yang satu
selesai, timbul masalah yang lain. Namun jikalau kita bersandar pada firman Tuhan, di sini firman Tuhan menuliskan bahwa firman itu adalah pelita yang mampu menerangi dan menolong sepanjang kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita itu adalah firman Tuhan, itu tetapnya menyala di dalam kehidupan kita. Pinggangmu tetap berikat. Hidup harus hati-hati. Hidup harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tadi sudah kita baca apa yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur Daud, bahwa segala sesuatu yang sudah ditulis itu merupakan satu pengalaman yang sudah dinikmati oleh Raja Daud. Raja Daud merasa tidak mampu berjalan sendiri dan tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu dia tetap menaruh hidupnya di dalam pimpinan Tuhan. Dia menuliskan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki. Kaki menunjukkan satu bagian dari tubuh yang dapat memindahkan kehidupan ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Kaki adalah yang dapat membawa kita, memindahkan kita pergi pada satu tempat yang kita inginkan. Namun kaki ini juga dikendalikan oleh hati dan pikiran kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pengharapan kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Di sini dikatakan firman itu adalah pelita hidup kita yang selalu dan harus tetap menyala. Firman Tuhan menuliskan, bahkan dituliskan oleh Tuhan Yesus sendiri, hendaklah kamu tetap berikat pinggang, yang berarti hidup dengan hati-hati dan tetap menyala, tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan, tetap hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dan bahkan dikatakan firman itu adalah pelita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua hidup di dunia yang pada akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang sangat membawa kesulitan bagi kita, meresahkan hidup kita. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus tetap hidup dengan hati-hati dan pelita itu harus tetap menyala. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Namun seringkali garam dan terang itu tidak tampak dalam kehidupan kita. Tuhan minta kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita hidup sebagai anak-anak terang yang harus dapat memancarkan terang kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa pelita itu harus tetap menyala. Jikalau pelita itu padam,
hidup kita akan mengalami satu kelemahan. Firman Tuhan merupakan pelita yang selalu menerangi dan memimpin sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan berbagai masalah, selalu mempengaruhi setiap aktivitas kita. Hingga pada saatnya kita baru sadar kalau langkah kita itu adalah langkah yang tidak benar. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa firman itu adalah pelita dalam kehidupan kita yang harus selalu memberikan penerangan, menerangi hidup ini, dan pelita itu harus tetap menyala. Mengapa seringkali kita menghadapi masalah? Mengapa seringkali kita menghadapi kesulitan? Karena pelita firman itu sudah kita tinggalkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Di sini dituliskan, mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa mata ini adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, teranglah hidup kita. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah kita hanya menuruti pandangan mata kita? Apa yang kita lihat cukup baik, ya, dapat menawan hati kita. Kemudian kita ingin untuk menikmati. Di sini firman Tuhan menuliskan, jikalau mata kita itu baik, maka hidup kita ini akan memiliki satu terang yang sempurna. Mata adalah pelita tubuh. Hati-hati dengan mata kita. Hati-hati dengan pandangan kita. Manusia seringkali hanya menuruti apa yang dilihat, apa yang dipandang. Tapi firman Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan mata kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-29a. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Hanya Tuhan yang mampu membuat pelita kita itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hiduplah dekat kepada Tuhan, agar firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga hidup kita selalu boleh menjadi terang, bercahaya, dan pelita itu tetap menyala hingga lewat kehidupan kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita boleh menjadi terang yang selalu bersinar, yang mampu dilihat dan menerangi dunia ini, hingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menolong, Engkau sendiri yang sudah berfirman pada kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang indah ini
boleh menjadi satu teguran bagi kami, agar kami boleh tetap hidup, membawa hidup ini dekat kepadamu, agar pelita yang ada dalam kehidupan kami boleh tetap menyala demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.